Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yulianti dengan NPM 221002093 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat dari bab 1 sampai juga bab 3 dengan judul Pengaruh Label Halal, Harga, Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Makeover pada Gen Z. Adapun sumber masalah yang ada pada penelitian ini, sebelum masuk kepada pembahasan mengenai isi dari proposal ini tuh sebaiknya kita tuh mengetahui apa sih sumber masalah yang ada pada penelitian ini. Ini seperti apakah kosmetik yang akan kita gunakan itu sudah terjamin kehalalannya. Selain itu, kita juga perlu untuk mengetahui harga serta memperhatikan kualitas pada produk tersebut guna meningkatkan daya beli atau minat konsumen yang akan memberikan keputusan pada pembelian. Nah, pada kenyataannya itu banyak dari konsumen yang kurang memperhatikan kualitas suatu produk, baik dari label halal, harga, dan juga kualitas produk. Terlebih jika produk tersebut itu sudah banyak dikenal banyak kalangan, dan terkadang konsumen juga mengesampingkan terkait kehalalan pada suatu produk yang dibeli. Adapun variabel penelitian yang saya gunakan yaitu ada 4. Yang pertama ada variabel independen yaitu label halal, harga, dan juga kualitas produk. Sedangkan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat data yaitu pertumbuhan kosmetik di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Nah, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, industri kosmetik di Indonesia itu tuh sangat berkembang dengan pesat dan selalu meningkat secara signifikan pada setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah industri kosmetik Indonesia tuh mencapai 21,9%, yakni terdapat 913 perusahaan di tahun 2022 dan di pertengahan tahun 2023 sebanyak 1010 perusahaan. Jadi pada grafik di atas tuh menunjukkan bahwa pertumbuhan kosmetik di Indonesia ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2010 sampai tahun 2023 pada beberapa kategori perawatan wajah atau tubuh seperti kosmetik, perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan tubuh, wangian atau parfum, dan perawatan mulut yang menunjukkan adanya kebutuhan yang semakin meningkat. 3. Nah, pada slide berikutnya yaitu terdapat data muslim di dunia tahun 2023 dan juga data konsumen halal di dunia. Jadi menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Indonesia tidak hanya menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun juga negara dengan jumlah konsumen produk halal seperti makanan dan kosmetik terbesar. Faktanya, Indonesia merupakan konsumen terbesar kedua dari jenis kosmetik halal di dunia. Pada tahun 2020, kosmetik halal Indonesia mencapai 4,19 US dollar miliar dan menjadi urutan kedua setelah India. Di Indonesia terdapat hampir 90% penduduk muslim yang seharusnya bisa menjaga nilai-nilai agama termasuk dalam hal mengkonsumsi suatu produk. Karena konsumen Islam itu lebih memilih produk yang telah dinyatakan halal dibandingkan produk yang dinyatakan halal oleh pihak otoriter. Pada intinya dengan pencantuman label halal pada suatu produk itu merupakan suatu memberi kemudahan lah kepada konsumen bahwa produk tersebut itu layak untuk dikonsumsi dan diketahui halal atau tidaknya. Nah, berdasarkan data gambar di atas merupakan daftar brand makeup lokal yang sukses bersaing dengan brand luar negeri dalam penjualan kategori kosmetik wajah di e-commerce. Secara keseluruhan, penjualan produk kategori kosmetik wajah di e-commerce itu menghasilkan pendapatan sebesar 437,2 miliar rupiah dan di posisi kedua ada makeover dengan pangsa pasar 6,83%. Data penjualan produk makeover bulan April hingga Juni 2022 dapat dilihat dari sini penjualan mencapai 29,8 miliar rupiah. Nah, dapat disimpulkan bahwa produk makeover itu belum mampu meraih peringkat pertama pada kategori merek kosmetik lokal paling banyak digunakan tahun 2022. Nah, berdasarkan data atau gambar di atas terdapat 7 merek kosmetik yang digunakan oleh peneliti sebelumnya pada tahun 2022. Yang pertama adalah Wardah, merek lokal yang digunakan oleh 48
oleh responden dari penelitian sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Wardah itu diminati banyak konsumen karena kualitasnya yang lebih baik dibandingkan dengan merek lain. Selanjutnya itu ada merek Emina berada di posisi kedua dengan responden 40%. Makeover menduduki peringkat ketiga dari 7 merek kosmetik lokal dengan perolehan 22%. Yang artinya produk ini tuh masih sebanding dengan produk-produk di bawahnya seperti Something, Purbasari, dan Woyoyo. Nah, berdasarkan gap yang terjadi pada produk makeover di atas, menjadikan alasan mengapa penulis tuh tertarik mengangkat produk makeover sebagai objek penelitian. Peneliti juga ingin meneliti lebih lanjut mengenai preferensi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian pada produk kosmetik makeover melalui beberapa faktor yang preferensi konsumen. Adapun alasan penulis memilih variabel-variabel tersebut yaitu dikarenakan masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian terkait 3 variabel tersebut dalam hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu masuki bab 2 yang mana di sini terdapat landasan teori. Dan pada slide ini yaitu teori mengenai Gen Z. Gen Z disebut dengan the realistic, generasi yang cenderung lebih realistis dan analitis dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, Gen Z itu tuh merupakan generasi yang menikmati kemandirian dalam proses belajar dan mencari informasi, sehingga membuat mereka senang untuk memegang kendali akan keputusan yang mereka pilih. Gen Z menyadari pentingnya memiliki stabilitas secara finansial di masa depan. Sedangkan menurut Helen Katerina, Executive Director, Head of Watch Business, Nielsen Indonesia, Gen Z adalah masa depan. Karena itu, penting bagi para pelaku industri untuk memahami perilaku dan kebiasaan mereka. Lahir pada era digital, Gen Z memiliki kebiasaan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan bahkan pada usia yang sangat muda, mereka sudah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pembelian dalam keluarga. Selanjutnya yaitu cosmetic makeover. Apa itu cosmetic makeover? Nah, makeover merupakan salah satu merek kosmetik dari PT Paragon Technology and Innovation yang dikeluarkan pada tahun 2010 dengan moto Beauty Beyond Rules. PT Paragon Technology and Innovation mendapatkan sertifikasi GMP Good Manufacturing Practice untuk memproduksi produk kosmetik bervolume besar dengan formulasi unggul. Brand makeover itu brand kecantikan profesional dengan rangkaian produk kosmetik yang sangat lengkap mulai dari primer, foundation, palette eyeshadow profesional, serta lipstick dan lain-lain. Makeover juga mengadopsi desain kemasan hitam putih karena ingin menciptakan suasana yang istimewa bagi konsumen makeover dan banyak digunakan oleh para penata rias profesional. Makeover memiliki beragam produk riasan wajah untuk semua jenis dan warna kulit. Nah, adapun keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan tindakan akhir individu atau rumah tangga dalam membeli barang atau layanan yang akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi pribadi. Di sini terdapat indikator keputusan pembelian menurut Kotler and Keller. Yang pertama yaitu kemantapan pada sebuah produk. Kemantapan pada sebuah produk adalah hasil dari pertimbangan konsumen setelah memperhitungkan informasi yang mendukung keputusan mereka. Dan yang kedua, kebiasaan dalam membeli produk. Kebiasaan pembelian produk adalah hasil dari pengalaman pribadi dalam membeli suatu produk atau dari pengguna yang dilakukan oleh orang terdekat seperti orang tua atau saudara dan bahkan juga teman. Yang ketiga yaitu rekomendasi kepada orang lain. Rekomendasi kepada orang lain ini adalah cara untuk menyampaikan informasi positif tentang suatu produk kepada orang lain agar mereka tertarik untuk membelinya. Dan yang keempat adalah pembelian ulang. Pembelian ulang adalah tindakan berkelanjutan yang dilakukan oleh konsumen setelah mereka merasakan kepuasan terhadap produk atau jasa yang mereka terima. Selanjutnya yaitu label halal. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Adapun indikator-indikator pada label halal menurut Nurdin dan Setian. Yang pertama yaitu gambar. Gambar merupakan hasil dari tiruan yang berupa bentuk atau pola seperti hewan, orang, tumbuhan, dan sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah gambar logo halal di suatu kemasan produk. Yang kedua yaitu tulisan. Tulisan adalah hasil dari proses penulis yang dirancang untuk dibaca. Dalam konteks ini, tulisan halal digunakan untuk memberitahukan kepada konsumen
bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal, sehingga mempermudah mereka dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan mereka. Yang ketiga yaitu kombinasi dan tulisan. Kombinasi gambar dan tulisan adalah gabungan antara elemen gambar dan elemen tulisan yang digabungkan menjadi suatu kesatuan. Dalam konteks ini tuh contohnya adalah penggunaan gambar logo halal bersama dengan tulisan halal pada kemasan suatu produk. Gabungan ini tuh bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut tuh telah memenuhi standar kehalalan yang diakui secara resmi. Dan yang keempat yaitu menempel pada kemasan. Menempel pada kemasan adalah suatu yang secara sengaja atau tidak sengaja ditempatkan di atas atau di dekat kemasan suatu produk. Dalam konteks ini tuh gambar logo halal dan tulisan halal ditempatkan dan melekat pada kemasan produk dengan tujuan memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Kualitas produk yaitu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Nah, kualitas produk itu merupakan kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya. Kualitas produk itu merupakan kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk durabilitas, reliabilitas, ketepatan kemudahan pengoperasian, kemampuan perbaikan, serta atribut lainnya yang dimiliki oleh produk tersebut, menurut Kotler dan Armstrong. Adapun indikator-indikator dalam kualitas produk menurut Ciptono dan Chandra, yang pertama yaitu kinerja. Kinerja adalah ciri khas dari bagaimana operasi dan produk ini yang dibeli bekerja. Contohnya termasuk tingkat kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan yang dirasakan dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu fitur. Fitur produk adalah fungsi dasar suatu produk tersebut dapat disebut sebagai tambahan atau peningkatan dari fitur dasar yang ada. Fitur-fitur ini seringkali dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada pengguna dan meningkatkan pengalaman penggunaan produk. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan spesifikasi. Kesesuaian dengan spesifikasi adalah seberapa baik karakteristik desain dan operasi sebuah produk memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya adalah sejauh mana produk memenuhi standar karakteristik operasional yang telah ditetapkan. Yang keempat ada ketahanan. Ketahanan adalah berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan, mencakup umur, teknis maupun umur ekonomis. Yang kelima ada keandalan, adalah tingkat kepercayaan bahwa suatu produk atau sistem akan berfungsi tanpa mengalami kerusakan atau kegagalan saat digunakan. Hal ini mencerminkan kemungkinan kecil bahwa produk atau sistem tersebut akan mengalami masalah atau tidak dapat digunakan sama sekali. Yang keenam ada pelayanan, merupakan aspek-aspek seperti kecepatan, keahlian, kenyamanan, kemudahan perbaikan, dan penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan ini tidak hanya berlaku sebelum penjualan tetapi selama proses penjualan dan setelahnya, termasuk pelayanan perbaikan serta ketersediaan komponen yang diperlukan. Pada poin ketujuh yaitu ada estetika. Merupakan daya tarik produk terhadap panca indera. Contohnya yaitu keindahan desain produk, keunikan model produk, dan kombinasi. Dan yang ke-8, kualitas yang dipersepsikan. Kualitas yang dipersepsikan adalah bagaimana konsumen memandang keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Ini tuh seringkali didasarkan pada pengetahuannya yang terbatas tentang atribut atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, sehingga konsumen menilai kualitasnya berdasarkan aspek seperti harga, iklan, reputasi perusahaan, atau negara asal pembuatnya. Selanjutnya ada harga. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk atau jasa, atau jumlah nilai yang diberikan oleh konsumen sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh dari memiliki atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Adapun beberapa indikator dalam harga yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Sebenarnya saya cantumkan beberapa penelitian terdahulu pada proposal yang telah saya buat, akan tetapi di sini saya mencantumkan hanya satu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berdasarkan penelitian sebelumnya, mendapatkan hasil penelitian bahwa pengaruh label halal kualitas produk terhadap minat beli berpengaruh positif dan signifikan. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama menggunakan
variabel yang sama yaitu label halal dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya dan variabel intervening, di mana penelitian ini produk kosmetik makeover dan ditujukan kepada Gen Z, sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada produk mie instan Samyang, serta menggunakan tambahan variabel yaitu variabel intervening dan tidak ada objek penelitian yang jelas. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran, yaitu ada label halal sebagai X1 atau variabel 1, yang kedua yaitu harga sebagai variabel 2, yang ketiga ada kualitas produk sebagai variabel 3, dengan terhadap kepada keputusan pembelian ini merupakan variabel dependent, yaitu keputusan pembelian. Adapun pengembangan hipotesis merupakan jumlah jawaban sementara dari dugaan peneliti, data yang telah dikumpulkan, metode penelitian. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu merupakan jenis penelitian yang sistematis, direncanakan dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga akhir. Pendekatan kuantitatif adalah jenis penelitian yang datanya diperoleh dalam bentuk angka dan dianalisis dengan menggunakan statistik. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan komponen penelitian termasuk subjek dan objek yang memiliki karakteristik tertentu dalam pengertian yang lebih kompleks. Populasi mencakup semua karakteristik atau sifat subjek yang dipelajari. Nah, selanjutnya tuh ada sampel. Sederhananya sampel adalah bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk menggambarkan seluruh populasi. Di sini populasi dan sampel yang saya gunakan itu tertuju pada Gen Z. Adapun skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang tertentu tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Dapat kita lihat bahwa sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu terdapat skor-skornya juga. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel menjelaskan teknik yang paling cocok untuk berbagai jenis penelitian, sehingga mudah untuk memilih teknik mana yang paling cocok untuk proyek penelitian. Di sini untuk mengumpulkan sampel penelitian, penulis menggunakan metode sampling incidental dan non-probability sampling. Mana sampling incidental adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu sia-sia, ataupun ukuran sampel yang layak untuk penelitian berkisar antara 30 dan 500. Sedangkan non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap elemen atau anggota populasi untuk diambil sebagai sampel. Adapun teknik pervasive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan beberapa pertimbangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Data untuk tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif itu merupakan data yang mencakup informasi dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan diukur secara langsung. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan juga sekunder. Data primer dapat berasal dari sumber pertama seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh penelitian. Data primer juga dikenal sebagai data mentah. Data diperoleh melalui studi lapangan, survei, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada responden yang termasuk konsumen produk kosmetik makeover pada Gen Z. Yang kedua, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Contohnya itu dokumen jurnal. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan mendapatkan informasi tentangnya dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable, bahwa variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen terikat. Maka dalam penelitian ini ada 3 variabel independen yang diteliti, yaitu label halal, harga, dan juga kualitas produk. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat ini tuh merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu uji persyaratan analisis.
Yang pertama yaitu uji validitas R-hitung dan R-tabel. Mengemukakan suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen mampu untuk mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Jika R-hitung dengan R-tabel yaitu dengan taraf signifikansinya 0,05. Apabila R-hitung lebih kecil dari R-tabel, maka instrumen dinyatakan tidak valid. Dan apabila R-hitung lebih besar dari R-tabel, maka instrumen dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliability Cronbach's-Alpha. Dapat kita lihat bahwa rumus Cronbach's-Alpha ini seperti berikut dengan keterangan seperti ini. Nah, rumus alpha ini apabila R-hitung lebih besar dari R-tabel, maka hasil pengujian hipotesis tersebut reliable. Sedangkan sebaliknya jika R-hitung itu lebih kecil dari R-tabel, maka hasil pengujian tersebut tidak reliable. Selanjutnya yaitu uji normalitas, uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dalam penelitian ini tuh menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov diolah dengan SPSS. Pengambilan kesimpulan hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut. Jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan data terdistribusi tidak normal. Yang selanjutnya itu uji heteroskedasitas, yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Nah, jika variance dari residual tetap disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heterokedastisitas, dan dikatakan bebas dari heteros kalau signifikannya lebih dari 0,05. Kurang dari 0,05 itu telah mengandung masalah heterokedastisitas. Di sini tuh menggunakan uji Glatzer dan scatter plot. Uji Glatzer ini tuh jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Sedangkan sebaliknya, jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya itu scatter plot. Dasar pengambilan keputusan uji pola gambar scatter plot dapat kita lihat bahwa titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0. Yang kedua, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Dan yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola gelombang melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dan yang terakhir, penyebaran titik-titik tidak berpola. Selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, di sini tuh menggunakan SPSS. SPSS itu merupakan program aplikasi yang memiliki kemampuan analitik statistik yang cukup kuat serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis. Cara pengoperasiannya mudah dipahami berkat menu deskripsi dan kotak dialog yang sederhana. Mohon maaf sebelumnya mengenai video dari uji multikoliniaritas ini terhapus file videonya sehingga di sini saya menggunakan suara. Jadi uji multikoliniaritas, nilai VIP dan tolerance. Multikoliniaritas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu nilai tolerance dan lawannya. Dalam hal ini nilai tolerance yang baik adalah kurang dari 0,10. Sedangkan nilai variant influence factor atau VIP dalam hal ini dinyatakan nilai VIP yang baik adalah lebih dari 10. Yang dimaksud dengan lawan dari nilai tolerance adalah nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIP yang tinggi. Nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 sama dengan nilai VIP yang lebih dari 10. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.